Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sholat dan istirahat semua ya? Alhamdulillah. Baik, kita mulai aja dengan melakukan sebenarnya review sih. Nanti saya sharing bahannya. Udah kebaca ya? Sudah terbaca belum? Halo? Sudah, Ustaz. Ya. Sudah, Ustaz. Ini supaya enggak, ini WhatsApp saya tutup dulu. Oke. Baik. Ini apa ya? Oh, ini dia. Baik. Jadi tutup aja supaya nggak salah. Kita sudah, ini kuliah sudah yang keberapa ini? Nanti Ketiga, Ustaz. Ketiga ini. ya itu nanti apa? E-learningnya saya coba ini ya. Saya coba attendance-nya. Sambil nunggu yang lain deh. Week 3. Oke. Participants. Then editing on. Partisipannya ini. Week 3 ini ya. Google Meet Class. Oke, kita kembali ke sini. Jendela. Baik, berapa yang sudah hadir ini? 13. Jadi kita sudah 2 kali ketemu membahas tentang horizontal boundaries. Jadi bagian horizontal boundaries ini sebetulnya sudah dibahas ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah economies of scale. Economies of scale itu adalah karena terjadi penurunan average cost dengan pertambahan produksi, ya, pertambahan produk. Nah, average cost itu ada yang U-shape di beberapa industri seperti perbankan sudah dibuktikan U-shape baik di Amerika maupun di Indonesia. Jadi dia akan turun dengan bertambahnya skala ekonomi, tapi kemudian ada kecenderungan naik pada
skala tertentu. Jadi seperti bank di Indonesia, buku 1 kurang efisien, buku 2 lebih efisien dari buku 1, buku 3 paling efisien. Bank yang menengah. Tapi begitu mencapai buku 4, dia lebih kurang efisien dibandingkan dengan buku 3. Jadi makin membesar organisasinya, ternyata malah makin dibandingkan dengan, kalau dibandingkan dengan buku 2 dan buku 1, tentu saja dia lebih efisien, buku 4 itu. Tetapi dia ini kalah oleh buku 3 ya. Jadi ada U-shape. Pada titik tertentu, average cost itu mencapai minimum, melampaui itu kemudian naik. Ada juga average cost-nya, kurva average cost-nya itu L-shape. L-shape itu berarti dia pada titik tertentu sampai pada satu titik dia terus menurun, tapi begitu melampaui satu titik naik enggak, turun juga enggak. Gitu. Jadi terus saja di situ. Karena apa? Dia mencapai apa itu sebagai minimum efficient scale. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai economies of scope. Jadi due to increase variety of good and service produced. Jadi sebuah bisnis ketika menghasilkan barang dan servis yang banyak, maka dia akan mencapai skala ekonomi. Gitu. Misalnya kalau Anda jualan online, bisa saja satu produk sudah cukup untuk menghasilkan laba ya. Tapi masih ada kapasitas, misalnya gudangnya, kantornya, tenaga kerja Anda juga masih bisa dioptimalkan. Ditambah saja produknya. Gitu. Sehingga karyawan Anda bisa menangani produk yang lain. Ya toh? Kemudian gudangnya juga bisa nyimpan produk yang lain. Dengan biaya atau fixed cost yang sudah ditanggung oleh produk yang pertama. Nah, itu yang disebut sebagai economy of scope. Gitu. Nah, skala ekonomi itu saya review ya. Skala ekonomi itu datang dari mana? Pertama adalah spreading dari fixed cost. Ya. Kemudian yang kedua, increase productivity dari variable input. Ya. Jadi productivity dari inputnya lebih. Jadi misalnya bahan bakunya sekarang. Kemudian inventory-nya jauh lebih rendah. Kemudian ada yang disebut sebagai engineering principle yang disebut sebagai cube square rule. Jadi intinya adalah dalam kebanyakan kasus bisnis, kalau Anda mendouble revenue, mendouble penjualan, maka biaya itu kira-kira akan membesar 1,4. Sehingga kemudian ada margin tambahan 0,6 dari 2 itu ya. Nah ini kenapa begitu? Karena sebagian biaya adalah variabel, sebagian adalah fix. Ketemunya di 1,4 itu. Oke. Kemudian ada special source untuk economic of scale dan scope yang tidak terlalu berkaitan sama production. Jadi kalau yang kaitan sama production ini kan. Pertama adalah purchasing. Jadi makin banyak skala bisnis Anda, makin besar skala bisnis Anda, purchasing Anda bisa lebih murah. Ya, itu sangat bisa dipahami. Anda bisa beli harga grosir, ya toh? Untuk bahan baku Anda. Anda bisa melakukan advertising lebih powerful, lebih efektif. Karena apa? Skala bisnis Anda gede gitu kan. Gitu.
Jadi kalau misalnya bisnis Anda masih level kecamatan, pasang iklan di radar Bogor yang levelnya kabupaten, kan sayang. Di kecamatan yang lain iklan itu tidak bunyi gitu. Tapi kalau bisnis Anda sudah meluas seluruh Bogor, maka pasang iklan di radar Bogor efektif, gitu. Gitu. Dan biayanya sama kan gitu. Kira-kira yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah research and development itu mahal. Ini hanya bisa Nah, bukan berarti perusahaan kecil nggak bisa ya, tapi itu harus dilakukan oleh founder, ya. Seperti dulu Microsoft di awal-awal research and development-nya dilakukan oleh Bill Gates sendiri kan. Jadi itu memang bagian dari perjuangan ya startup. Perusahaan-perusahaan startup tentu saja melakukan research and development. Biasanya foundernya yang melakukan R&D ya, gitu. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah purchasing. Purchasing ini karena itu tadi. Jadi detail small price difference is bigger when buying in bulk dan sebagainya. Advertising apa saja, ya. Cost of sending a message. Nanti file ini saya kasihkan, Anda akan melihat ininya ya, detail-detailnya. Research and development tadi. Nah, tapi ada fenomena yang menjadi kontradiksi dari skala ekonomi. Yang pertama adalah yang disebut sebagai diseconomies of scale. Makanya ada U-shape itu. Jadi begitu sampai pada titik minimum, yang berikutnya itu diseconomies of scale. Jadi skala ekonominya malah berbanding terbalik. Makin besar produksi, makin tidak efisien cost-nya. Kenapa? Karena labor cost and firm size itu ini ya, ada fenomena di mana labor cost itu naik dengan naiknya size perusahaan, ya. Jadi kalau Anda GM di perusahaan dengan omset 10 miliar, sangat boleh jadi gaji Anda itu lebih besar kalau perusahaan sejenis, tapi omsetnya 10 kali lipat gitu. Jadi labor cost and firm size ini memang itu wajar. Kenapa? Karena manajemennya lebih kompleks, gitu. Orangnya lebih banyak. Begitu ya. Kemudian apa yang disebut sebagai fenomena spreading specialized resource to thin. Jadi duplikasi itu tidak mudah untuk special resource atau spesial orang-orang spesial ya. Jadi orang-orang yang diandalkan itu kadang sulit untuk terus-menerus diperbantukan. Ya. Dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang, mungkin spesialis resource ini misalnya contohnya Pak Luhut Binsar Panjaitan, gitu ya. Jadi beliau ini dinilai serba bisa. Ini saya netral ya, konotasinya tidak positif, tidak negatif. Tapi itu kenyataannya. Sehingga kalau ada hal-hal yang baru, hal-hal yang challenging, tiba-tiba beliau ditugaskan ke situ. Cuma pertanyaannya lah, kalau beliau terus-menerus ditugaskan ke penugasan yang baru, yang lama bagaimana gitu kan? Jadi dulu menggalakkan investasi misalnya, kemudian kerjasama investasi dengan Cina, beliau yang tapi terus kemudian ada pandemi, beliau ikut juga nanganin gitu kan. Nah sekarang bagaimana efektivitas yang lalu-lalu kan gitu? Ya mirip-mirip seperti itu. Ini saya hanya memberi contoh saja. Kemudian yang kedua adalah conflicting out. Jadi makin besar organisasi,
potensial konflik itu makin besar, ya. Potensial konflik makin besar, kemudian karena terjadinya friksi dan konflik, sebagian dari si source itu keluar. Ya, oke. Nah, ini insentif and bureaucracy effect. Makin besar organisasi, maka kontrol, governance makin rumit. Insentif untuk melakukan korupsi misalnya, karena kan makin tidak terlihat gitu kan. Kalau perusahaan kecil kan orang nilep kelihatan. Tapi lain kalau perusahaan besar yang melibatkan banyak supplier. Efek birokrasi juga sama kan gitu ya. Kalau perusahaan kecil ya ketemu direksi biasa aja, nggak usah janjian, datang kucuk-kucuk diterima. Tapi kalau perusahaan besar, Anda janjian sebulan juga belum tentu dapat. Padahal bisa jadi yang mau datang ini membawa bisnis, membawa gitu. Jadi efek birokrasi, kemudian mengembangkan produk baru lama sekali kalau di perusahaan besar kan. Inilah itulah. Gitu. Protokoler yang rumit dan lain sebagainya. Gitu. Karena memang manusia ini suka cenderung memperumit keadaan ya. Ya ada-adakan gitu. Nah, yang berikutnya yang membuat perbedaan dari berjalannya waktu, makin lama makin expert, itu adalah apa yang disebut sebagai learning curve. Jadi banyak organisasi yang makin ini ya, makin lama berdiri, makin mengakumulasi, itu mereka makin expert ya. Tidak selalu begitu, banyak misalnya perusahaan IT habis ya kan, IBM udah nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Microsoft atau Apple ya. Karena itu tadi masalahnya adalah mereka learning atau tidak ya. IBM itu perusahaan mesin hitung, kemudian jadi perusahaan komputer, jadi perusahaan sistem dan konsultan, tapi kemudian ya begitu deh gitu. Sekarang nggak tahu di mana. Ya, divisi laptopnya itu sudah diambil alih Cina ya. Apa mereknya? Lenovo. Lenovo itu ya. Nah, mendingan Asus kali, karena nggak harus beli perusahaan kan. Asus tinggal niru aja, jadilah dia. Oke, tetapi banyak jenis organisasi yang terutama yang mengandalkan akumulasi pengalaman dan sumber daya manusia, itu yang memang nggak bisa dikejar. Misalnya the best university in the world, itu rasanya listnya dari 100 tahun lalu sampai hari ini ya yang the big 10-nya ya itu. Kenapa? Karena mereka membangun sistem sehingga kemudian mereka kompetitif. Sama klub sepak bola, sama sekolah unggulan, sama pesantren unggulan gitu kan. Kenapa? Karena mereka mengembangkan sistem terus-menerus ya, yang itu susah dikejar oleh mereka-mereka yang kecil ya. Contoh Gontor misalnya, dia terus mengembangkan. Jadi sistem pesantrennya udah sangat efektif kan gitu. Pengajaran beda dengan pesantren kecil ya kan, kiainya mungkin ya bukannya, memang ada aspek keberkahan dan keikhlasan ya, tapi aspek organisasi dan lain sebagainya. Ya, makanya
itu sekarang ada yang disebut sebagai knowledge management, learning and organization. Jadi ilmu knowledge management ini adalah gimana caranya agar dengan berjalannya waktu semua knowledge yang ada di perusahaan itu terpromosi, tersosialisasikan, terdistribusikan dengan baik, ya kan? Gitu. Ini yang harus dipastikan, ya. Oke. Karena apa? Karena biasanya knowledge itu kan attach ke people. Sementara gimana caranya organisasi itu terlibat gitu. Jadi kalau people-nya lebih skillful, organisasinya juga sama. Jadi skill si orang yang spesifik ini kemudian didistribusikan ke yang lain. Ya. Nah, learning curve versus economies of scale. Economies of scale can be important when learning economies are minimal. Untuk yang capital intensif. Jadi ada yang disebut sebagai label. Misalnya skala ekonomi minimal, tapi labelnya seperti consulting firm, ya kan? Dia nggak perlu investasi banyak-banyak. Cuma gaji aja yang gede-gede, based on project gitu. Bisa. Fenomena ini terjadi unggul di perusahaan consulting sampai terakhir ya. Jadi di ekonomis menurunkan betapa bobroknya sebuah perusahaan consulting yang karena mereka memelihara birokrasi yang sangat rumit. Oke. Kemudian yang lain, nah aspek yang belum kita garap, saya kan tadi mereview. Yang aspek yang lain adalah soal diversifikasi. Ya. Nah ini kita harus definisikan dulu. Diversifikasi itu apa? Nah ini bisa kita terangkan dengan apa yang disebut sebagai Antoff matrix ya. Oke, kita ganti jendela dulu sebentar. Oke, tab. Nah ini dia. Kelihatan nggak ya? Ini yang lebih nah ini dia ya. Kelihatan ya? Oke. Jadi kalau Anda melakukan pengembangan bisnis melalui existing product dan existing market, namanya market penetration. Kalau Anda menggarap existing market dengan produk baru, namanya product development. Paham nggak? Kalau Anda mengembangkan penjualan dengan existing product tapi new market, itu namanya market development. Oke? Nah, yang disebut diversifikasi adalah Anda masuk market yang baru dengan produk yang baru. Misalnya, perusahaan banking itu mengakuisisi multi-finance atau mendirikan perusahaan multi-finance. Produknya baru, marketnya baru. Atau bank, dia mengembangkan atau mengakuisisi atau melakukan joint venture dengan perusahaan asuransi. Dia, kalau bank dengan asuransi dipadukan jadi apa? Bank assurance ya. Jadi produk bank yang dikombinasikan dengan ya. Jadi ini yang disebut sebagai diversifikasi ya.
Nah, ini pengembangannya disebut sebagai Ansoff matrix. Aku mau nanya dong, Pak. Silahkan. Silahkan, ada yang bertanya? Doh. Ustaz, saya izin bertanya deh kalau gitu. Tadi Ya, kayaknya silahkan. tapi ya di summary itu sebelumnya kan ada tentang knowledge management ya Ustadz. Ya. Yang aku tangkap itu di situ manajer harus memberikan training yang berorientasi pada perusahaan ketimbang task spesifik gitu. Boleh minta tolong dijelasin lagi nggak Ustadz? Aku masih agak belum nangkep soalnya di bagian itu. Oke, bagian ini sebentar ya. Mana tadi? Nah, itu. Learning and organization. Jadi organisasi itu adalah kolektif dari orang-orang, ya kan? Ada disebut sebagai organizational behavior, perilaku organisasi. Itu sebenarnya kolektif dari perilaku individu-individu di dalamnya yang dikelola dengan baik, sehingga kemudian organisasi itu berperilaku yang keren lah, gitu kan? Sebagai contoh misalnya kita bisa melihat perbedaan antara NU dan Muhammadiyah ya, menanggapi isu-isu keislaman, menanggapi tantangan masa depan, menanggapi dan juga perkembangan mereka selama ini kan fokusnya kemana, isu-isu yang mereka tangani apa, ya kan gitu ya. Jadi Muhammadiyah mungkin lebih banyak berkarya, membangun sekolah, rumah sakit, universitas, ke dakwah bilhal, ya nggak? Kalau urusan udah politik, kadang-kadang mereka menarik diri, ya gitu. Lain dengan NU ya. Jadi mereka memang fokus di pesantren dan pengembangan pesantren misalnya, sehingga kemudian mereka sangat erat dengan political economy ya. Jadi pengaruh karena apa? Karena resource dari pesantren itu sangat ditentukan dari misalnya siapa yang jadi menteri agama, gitu. Dan supaya bisa mempengaruhi siapa yang jadi menteri agama, mereka kemudian melakukan upaya-upaya secara politik. Gitu. Jadi contoh ya, contoh yang di organisasi Ormas ya, Ormas Islam misalnya. Jadi organisasi itu berperilaku berbeda. Ya. Lain dengan Muhammadiyah, dia punya aset 320 triliun, sabodo amat, urusan politik. Mereka sangat independen, dikasih jadi wakil menteri pendidikan, mereka bilang thank you, gitu. Jadi mereka menempatkan diri mungkin independen, gitu. Jadi really ini ya different. Nah, semua ada positif negatifnya, ya kan? Gitu. Cuma setiap organisasi itu punya perilaku masing-masing, terutama juga nanti berkaitan dengan soal pembelajaran dan pengetahuan ya. Jadi ada organisasi yang sedemikian hebatnya dalam pembelajaran sehingga mungkin perusahaannya nggak maju-maju amat, tapi orang-orangnya begitu diandalkan dalam industri ya. Gitu. Contoh adalah, tapi ini fenomena yang tidak umum. Seharusnya fenomena yang umum adalah kalau learningnya keren, organisasi itu harusnya jadi yang terbaik ya.
Kalau di perusahaan consumer good itu misalnya contohnya adalah Unilever ya. Mereka punya training yang keren, yang learning yang luar biasa, kemudian memanage knowledge management. Dulu mereka mengembangkan aplikasi yang pakai Lotus Note ya. Jadi orang itu dibagi per matriks organisasi, kemudian ada sharing antar ini, kemudian mereka kalau ada seseorang yang training misalnya ke luar negeri, itu ilmunya itu di-share gitu, sehingga kemudian tidak hanya dia yang tahu, tapi juga orang lain yang berkenaan juga tahu. Gitulah. Kira-kira begitu. Jadi organisasi itu berkembang terus karena dia learning. Orang-orang di dalamnya makin expert, organisasi itu makin bisa jawab tantangan-tantangan yang lebih baru. Gitu. Contoh di perusahaan IT ya, misalnya Apple ya. Zamannya Steve Jobs. Jadi mereka terus belajar, ya kan? Dulu mereka struggling jualan hardware, tapi yang mereka jual adalah premium experience, ya? Premium digital experience. Makanya keluar iPhone, segala macam yang berkaitan dengan iPhone. Kemudian produk mereka, kalau yang komputer masih cuma MacBook aja. Tapi iPhone secara sale ya, itu mungkin nomor 2 ya, secara nilai. Walaupun mungkin secara volume, dia mungkin masih nomor 4 atau nomor. Tapi gengsi, kalau Anda berada di komunitas tertentu, nggak pakai iPhone, mungkin jadi aneh gitu. Karena semua orang di komunitas itu pakai iPhone dan pakai MacBook ya. Jadi misalnya di komunitas desain, di komunitas artis, ya. Karena kan mereka produk ini memanage audiovisual begitu sempurna, kualitas video begitu sempurna kan ya, gitu ya. Kemudian kualitas akun Instagram kita jadi keren, yang itu mungkin penting ya. Kalau Anda selebgram yang mengendorse produk-produk, ya kan? Nah ini penting. Jadi Apple memang mengambil segmen high-end yang memang mementingkan kualitas dibandingkan dengan harga ya. Gitu. Nah, inovasi di Apple itu luar biasa pentingnya kan gitu ya. Jadi selalu lakukan inovasi. Pertanyaannya tadi apa ya? Ya, jadi kalau misalnya di slide itu kan ada firm specific dan task specific. Nah, yang aku tangkap adalah kita itu harus memberikan training kepada karyawan yang firm specific. Sedangkan kalau misalnya task specific itu bakal ada cost, yaitu kenaikan gaji karyawannya. Nah, yang masih aku bingungkan adalah, mungkin aku salah tangkap, tapi yang masih aku bingungkan adalah kenapa task specific itu bisa berujung pada kenaikan gaji karyawan, dan kenapa firm specific itu bisa lebih efisien karena karyawan bekerja lebih produktif. Apakah karena firm specific itu berarti karyawan fokus kepada di perusahaannya saja, sedangkan task specific itu terlepas dari perusahaannya, mereka bisa lebih ahli dalam pekerjaannya, sehingga gajinya bisa bertambah, atau seperti apa? Intinya sih aku agak kurang bingung antara sebab dan akibat dari summary tadi, tapi mungkin akunya yang salah tangkap, Ustadz. Ya, memang learning and organization ini firm spesifik ya. Misalnya gini, saya ini misalnya ada seseorang, dia itu begitu cemerlang di satu organisasi ya. Kemudian dia merasa bahwa dia punya
kompetensi, dia pede. Ketika ada tawaran yang lebih tinggi, dia move gitu ke organisasi lain. Tapi it ends up bahwa dia menyadari bahwa di organisasi yang baru, dia kurang dihargai, kurang belajar, lingkungannya tidak mendukung kinerja dia. Ya nggak? Sering sekali kejadian. Gitu. Jadi ada orang-orang yang begitu cemerlang. Karena apa? Karena lingkungannya itu mendukungnya. Gitu. Yang paling gampang inilah pemain sepak bola ya. Ya kan? Misalnya Salah ya, di klub sebelumnya dia hebat, pemain hebat, tapi dukungan dari teman-temannya kurang kan gitu. Begitu masuk Liverpool, gaya permainan dan seluruh infrastruktur permainan itu, teman bermain, pelatih itu mendukung dia gitu, sehingga kemudian dia menjadi seorang superstar lah gitu ya. Jadi ini menjadikan dia jadi nah pada titik di mana dia begitu optimal sebenarnya harus dimaksimalkan ya. Sama juga dengan pelatihnya kan. Jadi kayak si Mo itu kalau di Real Madrid mungkin dia keren banget. Tapi kalau sekarang di Hotspur ya belum tentu di besok. Walaupun mungkin dia membawa sejuta pengalaman dari Chelsea, dari mana-mana gitu. Jadi ini memang kombinasi yang kompleks antara kemampuan individu dan ini perusahaan ya. Organisasi maksud saya. Oke, saya lanjut dulu ya. Jazakallah khair, Ustaz. Ya. Diversifikasi ini. Kenapa sih perusahaan itu melakukan diversifikasi? Diversifikasi itu meningkatkan efisiensi ya. Jadi ada economies of scope kan gitu ya. Yang pertama adalah economies of scale dan scope. Kemudian economizing transaction cost, ya kan? Jadi ini kaitannya ke merger dan akuisisi ya kan? Jadi kan misalnya gini, BNI Syariah dulunya banyak fokus di consumer, gitu. BRI Syariah banyak fokus di market mikro. BSM lebih banyak di market corporate sama UKM. Nah, begitu di merge, mereka punya kapasitas untuk masuk ke pasar-pasar yang baru ya. Jadi yang tadinya sendiri-sendiri mereka nggak bisa mengembangkan. Paling tidak di merge 3 itu berarti kan consumer tergarap, UKM tergarap, mikro tergarap, corporate tergarap kan gitu ya. Belum lagi dengan bersatunya mereka bertiga bisa menggarap pasar-pasar lain yang lebih banyak gitu kan. Misalnya ternyata training centernya BNI Syariah lebih oke. Kemudian berarti training centernya BSM sama training centernya BNI Syariah nggak perlu ada kan gitu ya. Kemudian yang lebih oke secara teknologi adalah BRI Syariah gitu. Jadi nanti teknologinya pakai yang BRI Syariah aja gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi economizing transaction cost. Kemudian internal capital market. Yang disebut internal capital market ini adalah jadi kalau dalam penyusunan rencana kerja itu kan sebenarnya ada alokasi modal yang mau diinvestasikan. Nah,
pengembangan dengan diversifikasi ini sering lebih diperhatikan gitu. Masuk ke market baru, ini baru, jadi mendapatkan pasokan dari internal. Jadi alokasi market. Jadi bukan eksternal ya. Jadi dari perusahaan itu sendiri. Kenapa? Karena perusahaannya lebih besar, mampu menyediakan modal lebih besar. Jadi dulu misalnya masing-masing BSM, BNI Syariah, BRI Syariah mungkin susah ngembangin digital bank. Tapi begitu sudah merge menjadi sebuah bank dengan aset 240 triliun, mereka akan sangat leluasa untuk ngembangin digital bank misalnya. Karena dia punya modal yang besar kan gitu. Ini contoh. Kemudian diversifikasi portfolio shareholder, jadi decrease risiko, kemudian small loss. Jadi misalnya kalau fokus ke consumer BNI Syariah, pada saat terjadi risiko yang tinggi di pasar konsumer kan BNI Syariahnya konsentrasi di situ. Tapi kalau kemudian sudah bergabung ya hari ini mungkin lagi consumer lagi memble ya kan? Tapi ternyata trading usaha mikro jalan gitu. Jadi ya advantage-nya adalah decrease risiko. Jadi ada spreading risk ya kan. Jadi risiko itu dibagi. Kemudian smaller loss if a single firm fail. Ya. Disadvantage-nya ada gitu. Jadi disadvantage dari merger dan akuisisi untuk diversifikasi adalah kalau sebenarnya dia itu nggak perlu merger, dia bisa ngembangin sendiri kok. Gitu. Nah merger itu kan costly. Nah itu jadi, tapi memang mungkin nggak disadari ya. Di situ penjelasannya begitu. Oke. Kemudian konklusinya adalah diversifikasi better if shareholder cannot diversify their portfolio by themselves. Jadi diversifikasi itu lebih baik kalau shareholder tidak bisa diversifikasi dengan sendirinya. Jadi dia harus membeli perusahaan lain. Gitu. Potential cost of diversification itu adalah important influence cost. Jadi combining two business in single form itu influence cost-nya bisa jadi costly ya. Kemudian expensive control system. Sama kayak itu, mirip-mirip dengan skala ekonomi tadi, diseconomies of scale. Jadi mengontrol menjadi lebih sulit ya, karena perusahaan yang udah berbeda, bisnisnya juga udah beda gitu. Internal capital market may not work very well in practice. Jadi internal capital marketnya tidak bekerja dengan baik. Nah, benefit manager dari akuisisi itu adalah manager can prefer larger firm. Jadi makin keren lah gitu. Anda dulu direktur bank yang asetnya 90 triliun, sekarang jadi direktur bank dengan aset 240 triliun. Jadi makin banyak cabangnya, karyawannya makin banyak. Unrelated acquisition can be achieved because manager want to increase kompensasi. Jadi ini itu yang mendorong manajer-manajer melakukan akuisisi ya. Unrelated acquisition can be achieved because manager want to protect themselves against risk. Jadi itu tadi dengan masuk ke bisnis yang baru, diperluas bisnisnya, maka dia akan memprotek dirinya dari risiko. Nah problemnya itu adalah soal GCG-nya ya. Kan sekarang begini, merger dan akuisisi ini beratnya dari mana? Kalau dari BUMN sih ya dari pemegang saham kan, top down. Seringkali keinginan merger itu datang dari manajemen gitu. Jadi pemilik itu kemudian diojok-ojok untuk merger. Gitu ya.
Nah, itu seringkali jadi kompleks. Karena apa? Karena dulu misalnya pemilik itu mengendalikan satu perusahaan, pemiliknya ada 10. Tiba-tiba merger, pemiliknya jadi 20, ya. Tidak ada pemilik yang dominan. Akhirnya apa? Akhirnya direksi yang dominan. Banyak perusahaan yang kayak gitu. Jadi akhirnya direksi yang mengendalikan pemegang saham. Pemegang sahamnya kalah oleh direksinya. Itu yang disebut sebagai problems of corporate governance. Ini terjadi juga di dunia pendidikan. Ya, misalnya dulu Universitas Trisakti berkembang sehingga rektor lebih powerful daripada ketua yayasan. Ketika ketua yayasannya nggak sejalan, mecat rektor, rektornya malah ngelawan, dan itu terjadi sampai 10 tahun lebih kan. Gitu. Jadi rektor lebih berkuasa dari pemiliknya, yaitu Yayasan Trisakti itu. Nah, itu terjadi problem dari governance ya. Kalau universitas kan berarti bukan corporate governance, tapi governance dari organisasi. Nah, kemudian diversified firm itu secara umum sudah menunjukkan bahwa firm yang terdiversifikasi itu punya kinerja yang bisa jadi lebih rendah, tapi juga bisa jadi lebih tinggi. Cuman secara umum itu diverse studies conclude that moderate diversified firm have higher capital productivity. Jadi kapitalnya lebih produktif. Kemudian kalau diversifikasinya restricted, maka narrow market perform better than broader firm. Ini lebih detail banget ya. Average productivity kalau mengakuisisi pabrik baru itu increase 3%. Itu hasil-hasil studi ya. Oke. Nah, ini detailnya nanti Anda lihat di sini, kemudian Anda baca ke bukunya, nanti banyak ceritanya. Oke, saya stop dulu di sini, menamatkan horizontal. Halo? Oh, saya salah tempat ini. Sok, ada pertanyaan sambil saya mau membuat. Pak mau tanya Pak. Iya. Waktu kemarin itu kan awal pernah dikatakan bahwa kalau merger itu sebenarnya akan apa ya, ada dampak negatifnya gitu ya Pak ya? Bisa. Memiliki dampak minus gitulah ya, punya banyak kekurangan. Nah, itu kalau strategi menghadapi itu apakah selalu begitu atau bisa jadi lebih baik juga gitu ya Pak? Terus kemudian kalau misalnya banyak minusnya itu strategi-strateginya masih bisa diatasi nggak sih dengan strategi gitu? Iya. Secara empiris, ya, di perusahaan swasta ya. Perusahaan swasta, kalau BUMN kan lain, mereka satu kendali. Di perusahaan swasta dengan pemilik yang berbeda-beda dan lain sebagainya itu menambah kompleksitas merger itu, kemudian pemiliknya jadi lebih berantem ya.
Dalam kasus BSI mungkin berbeda kalau saya lihat. Yang paling pasti kan pemegang saham minoritas itu diuntungkan banget ya. Yang megang saham BRI Syariah begitu di merger itu nilainya 5 kali lipat kalau nggak salah dalam beberapa bulan gitu. Saya nyesel tuh nggak invest saham BRI Syariah misalnya. Ya eh, dampak negatifnya yang harus diminimalkan kalau menurut saya. Dalam kasus BSI sih kompleksitas dari pemegang saham mungkin minimal karena pemegang sahamnya sama. Kemudian itu jadi political will gitu kan. Jadi ya semua berjalan lancar smooth gitu. Top down semua selesai. Tapi strugglingnya ada di bawah kan. Sekarang ini mungkin proses penyatuan customer service, proses penyatuan sistem, gitu, itu masih berjalan sangat rumit lah. Rekening saya di BNI Syariah masih BNI Syariah, gitu kan? Iya, namanya masih BNI Iya, Syariah. iya, ya, begitu deh. Padahal BNI Syariah itu secara sistem bersatu dengan BNI kan. Artinya BNI Syariah, BSI itu juga sistemnya nanti sebagian bersatu dengan BNI. Lain kalau yang independen kan. Agak rumit memang dari sisi detailnya ya. Tapi kompleksitas dari satu sisinya sudah selesai sih. Jadi top down, kemudian ya, kesuksesan ini kan sebenarnya juga kemudian memicu optimisme untuk mengembangkan ekonomi syariah yang lebih maju ya. Tetapi merger ini bisa jadi juga berdampak negatif terhadap bank-bank syariah lain yang kecil-kecil. Karena sekarang mereka punya saudara yang size-nya besar. Bank-bank lain kan baru bank syariah itu ada yang 1 triliun, ada yang 10 triliun, ya, ada yang 50 triliun, gitu. Maksimum kan gitu. Tiba-tiba ada yang 250 triliun sendiri kan gitu. Jadi ya ini apa ya? Untuk persaingan nanti Anda akan belajar soal competition. Untuk persaingan mungkin bisa berdampak negatif dengan adanya merger ini. Gitu. Jadi bank syariah lain ya. Tapi toh pengembangan lembaga keuangan syariah tetap berjalan. Banyak BPR syariah yang kemudian juga maju. Banyak bank konven yang mau konversi ke bank syariah, ya, seperti Bank Riau, Bank Nagari, ya kan, Bank NTB sudah, Bank Aceh sudah, ya. Di Kalimantan ada Bank Kalsel mungkin atau Bank Kalimantan Utara ya. Tapi mereka tidak disingkat Bank Kalut ya, Kalut. Bank Kalimantan Utara. Kalau nggak salah ya, mereka sudah bikin studi kelayakan. Begitu, ya. Ya. Sekarang di sini petir dan hujan menjelang hujan besar. Saya kira begini, jadi kita itu sudah tamat tuntas, tinggal sekarang vertical boundary ke bawah. Jadi secara singkat, vertical boundary ini adalah bagaimana perusahaan berkembang secara vertikal. Gitu. Secara vertikal. Kalau horizontal kan berkembang secara horizontal. Skala ekonomi naik, merger.
Jadi vertikal itu adalah misalnya gini, pabrik mobil Toyota, gitu. Dia punya pemasok spare part, gitu. Kemudian dia punya penjual, dealer, ya. Dia bekerja sama dengan multi finance yang menjual mobilnya. Lama-lama si Asra ini berpikir ya udah pemasoknya saya akuisisi aja, ya kan? Jadi kemudian kemudian spare part yang jualan spare partnya dimiliki sendiri, kayak gitu-gitu. Jadi vertical chain, oke. Kemudian ada yang disebut sebagai market firm. Market firm justru kebalikannya. Jadi justru dia memisahkan perusahaan yang memberi input pada dia. Contoh yang disebut sebagai market firm adalah antara ACS sama Garuda ya. Sekarang dua-duanya sih lagi kolaps ya. Tapi dulu ketika zaman bagus, asalnya catering service itu internal Garuda, sebuah perusahaan divisi di dalam. Tapi ACS itu dikeluarkan dari Garuda. Kenapa? Supaya dia bisa melayani Batik Air, dia bisa melayani Singapore Airlines kalau di Jakarta, gitu. Jadi si Garuda ini membeli dari ACS, makanya firmnya disebut market firm. Pemiliknya sama, kami memiliki perusahaan itu, tapi tetap kami harus beli. Gitu. Itu yang disebut sebagai market firm. Gitu ya. Kemudian aspek yang paling inti dari soal vertical ini adalah make or buy. Jadi kita ini perlu bikin sendiri atau beli aja untuk sebuah input ya. Gitu. Saya ini dulu ya, intinya itu. Nanti saya sharing file ini, tolong dipelajari untuk bahan kita diskusikan minggu depan. Ya, mungkin setelah ini kita ada semacam penugasan, kemudian diskusi ya. Karena sebenarnya intinya ketika horizontal sudah paham, vertikal sudah paham, ini banyak konten inti dari ekonomi manajerial ini yang harus disasar dengan kasus-kasus. Baru kemudian masuk ke soal persaingan, soal strategi, soal resource dan lain sebagainya. Gitu. Jadi eksternalnya baik horizontal maupun vertikalnya sudah selesai. Jadi nanti lebih ke dalam. Saya kira demikian dulu ya. Nanti saya soal absensi nanti saya selesaikan. Katanya akademik dulu melengkapinya, tapi insya Allah ini saya akan foto siapa yang hadir dan siapa yang belum hadir ya. Mudah-mudahan semua ke-capture ini. Sebentar ya. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum di-close. Bentar ya. Oke, sudah saya screenshot. Kita tutup dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti rekamannya kita lihat ya.
Udah selesai. Ustaz, kenapa rekamannya nggak dimatiin? Oh iya. Ustadznya udah Fahri, keburu ke live kayaknya nggak sengaja. makan apa, Par? Apa Mas Rizky? Gorengan. Yang bawa pulang dari bengkel. Aduh, enak itu aku. Gua yang tadi pagi masih ada sisa, lumayan. Ikut gak? Bukber, Apa? buka bersama. Insya Allah. Insya Allah. Presentasi ya? Presentasi apa? Tim antum nggak? Oh, belum dapat. Belum dapat kalau yang marketing pemasaran, bingung. Oh, ya udah. Ya udah kita akhiri. Ya, Assalamualaikum. Salam.